Bismillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa tasbi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum kita mulai khutbah, ada baiknya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan agar dapat mendengarkan khutbah yang akan saya bacakan atau saya sampaikan pada Jumat kita kali ini. Untuk tema khutbah yang akan saya bawa kali ini merupakan tema khutbah yang mengingatkan kita akan pentingnya kekompakan umat Islam, yaitu persatuan umat di tengah perbedaan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratnya, surat Ali Imran ayat 103. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum adaan fa Allah baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-cerai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu kamu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan nikmatnya lah kamu menjadi saudara. Hadirin sekalian, tidak semua Islam memiliki cara pandang yang sama dan banyak yang mungkin berlawanan secara pemahaman, seperti perbedaan furu'iyah antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sampai perbedaan mazhab Sunni dengan Syiah dan lain sebagainya. Akan tetapi, selama ia tetap satu akidah yaitu menyembah Allah dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, maka ia tidak boleh kita jauhi dan kita anggap kafir. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khotib akan mengambil contoh kasus yang sedang hangat diperbicarakan. Perbedaan antara Syiah dan Sunni kini sedang banyak diperdebatkan, terutama setelah Amerika dan para Zionis menyerang Iran yang merupakan Islam Syiah. Banyak dari kita yang mendukung Iran karena berhak untuk melindungi kedaulatan warganya dan membela kaum Palestina yang dijajah. Namun, ada pula sebagian kalangan yang terjebak dalam sentimen mazhab sehingga luput melihat nilai kemanusiaan dan ukhuwah. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang sholat seperti sholat kita, menghadap kiblat kita, dan memakan sembelihan kita, maka ia adalah orang Muslim yang dalam kandungan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, selain perbedaan mazhab, ada pula yang lebih penting dan relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, yakni perbedaan ikhtilaf furu'iyah. Seperti contohnya perbedaan furu'iyah antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah sering menjadi perdebatan. Perdebatan ikhtilaf harus disikapi dengan luas sehingga tidak menimbulkan konflik dan ikhtilaf yang provokatif. Jangan sampai kita jadikan alasan perbedaan ikhtilaf untuk menjadikan kita terpecah belah. Baginda Rasulullah SAW sudah memberikan contoh bagaimana cara menyikapi atau merespon terhadap suatu perbedaan. Seperti dalam kitab Sahih Al-Bukhari bab salat al-tariq wa al-madlub rokiban wa imaan hadis 146. Dari Ibnu Umar berkata, Nabi SAW bersabda kepada kami ketika kembali dari perang Ahzab, janganlah sholat asar salah seorang pun kecuali di Bani Quraisy. Ketika di tengah perjalanan tibalah waktu sholat asar. Sebagian sahabat berkata, kami tidak akan sholat sebelum sampai di sana, kata Bani Quraisy.
Namun sebagian sahabat yang lain berkata, tidak, kita tetap sholat dan Nabi tidak bermaksud begitu. Maka hal tersebut disampaikan kepada Nabi. Kemudian Nabi tidak mencela salah seorang pun dari mereka. Dari hadis ini, para ulama merumuskan suatu teori yang disebut Nazariyah Taswibiyah, yaitu ketika ada perbedaan pendapat, maka keduanya benar. Ketika berhadapan dengan kondisi ini, maka pilihannya adalah mengambil salah satunya tanpa mencela yang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perbedaan itu wajar. Perbedaan pendapat dalam masalah cabang furu'iyah adalah sesuatu yang telah terjadi sejak masa dahulu karena perbedaan dalam memahami dalil. Namun, setidaknya kita sudah mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kita tidak boleh terpecah belah karena pandangan, karena berbeda pandangan. Karena Islam melarang perpecahan, memerintahkan solidaritas ibarat satu, serta mendorong silaturahmi dan toleransi atas perbedaan pendapat demi mencapai kemaslahatan bersama dan kekuatan umat. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, persatuan umat Islam dalam perbedaan pandangan atau ikhtilaf diwujudkan dengan menjaga adab, tidak mudah mengkafirkan, serta fokus pada persamaan akidah, bukan perbedaan cabang atau furu'iyah. Perbedaan pendapat adalah keniscayaan ilmiah selama memiliki dalil yang sah, sehingga harus disikapi dengan kedewasaan, toleransi, dan mengutamakan ukhuwah Islamiyah. Jamaah yang dirahmati Allah, persatuan yang kita bangun di atas fondasi toleransi atau tasamuh ini bukan hanya memperkuat internal umat Islam semata, melainkan juga menjadi pilar utama bagi kerukunan bangsa. Inilah esensi dari moderasi beragama. Ketika kita mampu menyikapi perbedaan furu'iyah dengan dewasa, maka kita pun akan lebih bijak dalam menjaga harmoni dengan sesama anak bangsa yang berbeda latar belakang. Mari kita buktikan bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian atau rahmatan lil alamin, yang menjatuhkan hati dan bingkai ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah atau persatuan bangsa demi mewujudkan Indonesia yang tenteram dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dari dalil-dalil di atas kita dapat belajar betapa pentingnya persatuan bagi umat Islam. Mari kita jadikan perbedaan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena dapat saling mengenal dan belajar, bukan untuk saling berselisih. Itu saja ceramah singkat dari saya. Alhamdulillahi ala insanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa syadu la ilaha illallah wa Allahu wahdahu la syarikalah wa syadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridha wa bihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nasu ittaqullaha fima amar wantahu amanaha wa zahar. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innahu ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullah hal azimu yazkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazikum wa la zikrullahi akbar. Hakimi sholat.